Puji Tuhan, kita kembali ada di Sabatnya yang kudus. Kami percaya seberapapun adanya kita, Tuhan hadir di tempat ini, hadiratnya ada. Mari sebelum memulai ibadah, kita bersatu hati di dalam doa, sampai mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Berlimpah kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih atas hidup kami, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan Tuhan yang sempurna sepanjang minggu ini Bapa, sehingga kami boleh datang ke tempat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang penuh pujian, dan mulut kami akan meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih ada dalam perjalanan. Kami percaya pasukan malaikat-Mu menjagai mereka dan mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih ada halangan untuk beribadah ke tempat ini. Kami percaya hal apapun yang mereka hadapi, baik itu sakit Bapa atau masalah-masalah lain yang mereka hadapi, kami percaya pertolongan Tuhan sempurna atas mereka Bapa. Yang sakit Engkau boleh sembuhkan Bapa, dan setiap yang berbeban berat Engkau boleh segarkan mereka kembali Bapa, sehingga mereka boleh beribadah dan bersuka cita atas hari yang telah Kau berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih selamat siang. Kami percaya Bapa, biar Roh-Mu ada di tempat ini, dan menerjemahkan apa yang keinginan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir Bapa, dan kami boleh pulang dengan penuh sukacita, dengan penuh beria-ria atas kemenangan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama kan. Amin. Kita percaya bari hidup kita hidupi kebenaran firman Tuhan, dan apa yang kita kerjakan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita menikmati kasih Tuhan dengan penuh cinta. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanku, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita katakan lagi, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih
hadiratmu Tuhan, ku rasakan haleluya kekudusanmu Bapa penuhiku. Menikmati kasih haleluya menikmati kasih anugerah haleluya kami nikmati kasih-Mu kami nikmati anugerah-Mu haleluya terima kasih Bapa terima kasih Yesus bahwa kami lebih lagi kami naikkan syukur kami naikkan pujian haleluya kita kasih-Mu haleluya tenggelamkan kami dalam kasih-Mu ya Bapa haleluya yang maha baik perlindungan-Mu sempurna kami menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu Bapa haleluya haleluya tidak ada kasih setia-Mu haleluya terima kasih Bapa kami mau sanjung Engkau kami mau sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi ya Bapa haleluya ku sanjung Kau di tempat ini sebab Engkau terima besar aku ku sanjung dan juga aku menyembah-Mu Tuhan ku sanjung Kau di tempat ini sebab Engkau iman besar ku sanjung yang lebih yang lain Tuhan katakan sekali lagi ku sanjung
Kau di tempat ini, Kau yang besar, Imam besar aku, ku sanjung dalam dan kami mau menyembahmu dan datang menyembahmu Tuhan. Kami mau menyembahmu lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa, sebab besar kasih setiamu terhadap kami ya Bapa. Kami yang berdosa Engkau layakan, kami yang hina, yang bercacat telah Kau pulihkan, Kau sempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami terus untuk lebih dekat kepadamu, menjadi budak kebenaran-Mu Bapa. Dan apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi-Mu Bapa. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami mau beria-ria, bersuka. Baruk atah Adonai hamevorat leolam paet. Baruk atah Adonai Eloheinu melek haolam. Asher bakar banu mikol ha'amim. Penatan lanu torato. Baruk atah Adonai noten hatorah. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami penguasa alam semesta, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai yang memberikan Torah. Beresit 19 ayat 9-16. Fani hini mekim et beriti ithem feet zarachem akharekem. Feet kol nefes hakhaya aser ithem bako babema upekol hayat. Haaretz ithem mikol yotsei atefa lehol hayat haaretz. Pehaki moti et beriti ithem velo ikaret kol basar ot mime hamabul
Velohe Yihye Ot Mabul Des Les Haket Haaretz Vayomer Elohim Zot Ot Habrit Asher Ani Noten Beini Upei Nehem Upein Kol Nefes Haya Aser Ithem Ledorot Olam Et Kasti Natati Beanan Pehayeta Leot Berit Beni Upein Haaretz Pehaya Beani Anan Al Haaretz Peni Rata Hakeshet Beanan Besaharti et Bereti Asher Beni Upei Nehem Upein Kol Nefes Haya Behal Basar Veloyihye Ot Hamayim Lemabul Lesachet Kol Basar Pehayeta Hakeshet Beanan Urei Tia Liskor Berit Olam Bein Elohim Upein Kol Nefes Haya Behal Basar Aser Al Haaretz. Kejadian 9 ayat 9 sampai 16. Sekarang aku membuat perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang hidup, yaitu burung-burung dan semua binatang darat, ya semuanya yang keluar dari kapal itu bersama-sama dengan kamu. Inilah perjanjianku dengan kamu. Aku berjanji bahwa segala makhluk yang hidup tidak akan lagi dibinasakan oleh banjir. Tidak akan lagi ada banjir yang membinasakan bumi ini sebagai tanda perjanjian kekal yang kubuat dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup. Maka kutaruh pelangiku di awan sebagai tanda perjanjianku dengan dunia. Setiap kali jika aku menutupi langit dengan awan, lalu pelangi itu tampak, aku akan mengingat janjiku kepadamu dan kepada segala makhluk hidup, yaitu bahwa banjir tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup. Bila mana pelangi tampak di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjian yang kekal itu antara aku dengan segala makhluk yang hidup di bumi. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam, aser natan lanu torat emet, haye olam nata betokhenu. Baru kata Adonai noten hatorat. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah yang benar kepada kami, yang memberikan hidup kekal di dalam diri kami. Diberkatilah Engkau Adonai yang telah memberikan Torah. Besot haTorah aser samose limne bane Israel abi Adonai biat Mose. Dan inilah Torah yang diberikan kepada anak-anak Israel atas perintah Adonai melalui tangan Mose. Berikutnya kita respon Torah, kita nyanyikan Eskayim. Eskayim hi lama kasih kimba petong keha meusar terakeha darhe noam peka netifoteha salum hasifenu Adonai eleka penasuba kades yaminu kades yaminu kekedem. Berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengajaran Torah. Silakan. Salam Bapak Ibu semua kita bangsa Torah. Hari ini mari kita ambil diri, kita ucapkan kita persekutuan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua Mesias yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal,
seperti cara yang tepat melekat pada pokok bangku. Demikian aku tinggal dalam kasihnya dengan melakukan segala perintahnya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan menjadi seperti yang dikatakannya, aku akan menjadi kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaannya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berjalan di dalam perintahnya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Sebelumnya kita berdoa dan nanti kita akan membahas paragraf. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak serta kami akan membahas paragraf dari Tuhan yang disampaikan di hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan berikan Kapolres sehingga mungkin kami mengetahui dan banyak belajar tentang orang dan kami melihat Tuhan tetap bekerja dalam hari-hari kami. Terima kasih Bapak. Amin. Berkat sebelum membaca Torah, baru kata Adonai Elohim Melech Haolam Asher Baka baru Mikol Amin dan Natalan Yatolatu baru kata Adonai Melech Torah. Berkatilah Kau Adonai Tuhan kami raja semesta alam yang telah memilih kami dari segala bangsa dan memberikan kami Torah. Berkatilah Kau Adonai memberi Torah. Amin. Jadi untuk ini sudah masuk minggu kedua untuk bahasa Noah, dan bahasa Noah ini akan disampaikan oleh Pak Pano. Silakan Pak. Sahabat Shalom, diberkati kita semua pagi hari ini yang menyambut Sahabat Shalom dengan sukacita. Sebenarnya saya tidak pakai mic, sudah kedengaran karena orangnya terlalu banyak. Amin. Bapak-Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan, sebentar kita akan menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ditabur, maka firman itu akan jatuh ke jalanan, ada yang jatuh ke batu-batu, ada yang jatuh ke tanah yang subur. Nah, sebelum saya sampaikan firman, karena firman ini akan ditabur, kok saya lihat bangku di depan ini kosong, sayang banget. Firman ini jatuh di situ nggak ada manfaatnya. Oleh sebab itu kami minta dengan segala hormat Bapak Ibu tempati tempat yang paling depan ini. Oke, Pak John, maaf Pak, kita duduk di depan saja, biar firman Tuhan nggak jatuh di pinggir jalan atau di tanah yang berbatu-batu. Sebelum saya menyampaikannya, saya mau bercerita sebentar. Sebenarnya dulu saya pernah bercita-cita menjadi pendeta. Teman-teman saya bilang, potongan lu sih boleh, tapi akhirnya jahitannya nggak jadi. Tapi puji Tuhan pagi hari ini,
minggu lalu Pak Edi berbisik-bisik, Pak, minggu besok sampaikan firman ya. Akhirnya bisa saya berdiri di mimbar ini. Jadi saya hari ini seperti pendeta. Kalau seperti berarti bukan ya. Seperti. Meskipun seperti saya bersyukur karena saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan parasa hari ini adalah parasa Noah. Kita akan mulai, ini Tikkun Olam, artinya repairing the world. Kenapa harus ada repairing the world? Repairing the world ini karena kehancuran bait Elohim di Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Oke. Pada tahun 70 Masehi oleh Titus dan pasukan Romawi akhirnya mengakibatkan berakhirnya sistem korban atau korbanot. Sehingga korban yang harus dilakukan setiap tahun dengan memotong korban tidak bisa dilakukan lagi. Karena bait Elohim sudah tidak ada. Kedua, tidak dapat dijalankannya hukum-hukum seremonial. Terus ketiga, adanya krisis otoritas keagamaan. Karena imam kalau dilakukan ibadah sakramental atau korban itu yang berwenang penuh kan imam. Tapi imam sudah tidak ada karena bait Elohim sudah tidak ada. Yang keempat adalah karena adanya migrasi agama yang tadinya berdasarkan seremonial korban sekarang beralih ke berbasis kepada hukum dan etika. Tujuan ditetapkannya hukum rabbinik Tikkun Olam adalah menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan hukum Taurat yang memang tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan bait Elohim. Memastikan keadaan bagi sekelompok rentan, janda, anak, yatim piatu, budak, dan orang asing. Kemudian, untuk menghindari kekacauan atau penyalahgunaan hukum Taurat. Sekarang, aspek hukum Taurat dan hukum Tikkun Olam. Fokusnya persembahan korban binatang berdarah dan serangkaian korban yang dilakukan di bait Elohim. Karena tidak ada, maka sekarang karena ketiadaan bait Elohim, fokus ibadah pada etika, keadilan moral, dan doa atau sidur. Jadi karena tidak ada bait Elohim, maka ibadah secara rabbinik dilakukan melalui sidur yang kita gunakan sampai hari ini. Kemudian sumber otoritas imam dan bait suci di Israel sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi imam di bait suci, maka diganti dengan para rabi dan sinagoga. Secara fungsi hukum, menjaga kemurnian ritual, ritus ibadah sesuai dengan Torah, dan
segala sanksinya. Kemudian, hukum Taurat tidak dapat dilaksanakan lagi. Hukum rabbinik atau tikkun olam sebagai substitusi untuk menyesuaikan hukum untuk keadilan dan stabilitas. Kemudian untuk ibadah, korban tidak dapat dilakukan lagi dan akhirnya diganti dengan sidur atau doa, kemudian amal atau sedekah dengan amal atau perbuatan baik, dan yang terakhir itu adalah belajar mengenai Torah. Itu merupakan highest worship, merupakan penyembahan yang tertinggi dengan kita belajar Torah. Tikkun olam menurut Rabbi Yonatan ben Zakkai, dia adalah seorang pendiri suatu akademi. Dia mengatakan bahwa untuk menggantikan perintah korban dengan doa pasca kejatuhan Bait Elohim. Jadi korban digantikan dengan doa karena ketiadaan Bait Elohim. Kemudian selanjutnya Wisna Gitin ini sebagai format atau format surat cerai agar tidak disalahgunakan. Untuk melindungi budak dan orang asing. Kemudian adalah ini adalah dasar yuridis tikkun olam sebagai pengganti korban. Nah, selanjutnya karena tikkun olam itu adalah pengganti atau substitusi yang biasanya dilakukan dengan korban, sekarang digantikan dengan doa-doa. Sekarang masuk ke silsilah. Silsilah manusia. Pertama, manusia itu Adam, kemudian dia punya dua anak. Namanya Kain dan Habel. Kemudian Habel dibunuh oleh Kain. Dan akhirnya Tuhan memberikan kompensasi. Adam melahirkan satu anak lagi namanya Set. Set itu artinya kompensasi sebagai pengganti. Karena Habel dibunuh oleh Kain, secara sastra Ibrani, Habel itu bukan hanya Habel yang dibunuh, tapi segenerasi Habel habis. Makanya ada istilah kisen bentiot, dicabut sampai akar-akarnya. Jadi Habel nggak ada sampai generasinya pun habis. Oleh karena itu Tuhan memberi gantinya, yaitu melalui Set. Nah, kalau kita lihat di sini, Kain itu ada keturunannya Henok, Irat, Sael, kemudian yang sampai ke Lameh. Kalau kita lihat dari diagram ini, ada keanehan. Kenapa keturunan Kain ini tidak dicantumkan umur-umurnya? Sementara keturunan dari Set itu disebutkan usianya masing-masing. Tentunya ada maksud dan tujuan daripada tulisan ini atau firman ini. Kita lanjutkan, nanti akan ketemu. Keturunan Kain adalah, ternyata saya remeng-remeng bahasanya, Pak. Jadi aku nggak apa-apa turun di bawah ya, Pak. Oke. Oke. Jadi
keturunan Kain itu Kejadian 4 ayat 16 sampai dengan 22. Silsilah Kain, garis keturunan Kain, nama-nama tanpa keterangan umur. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan dia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain menamakan satu kota, dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirnya Irad, dan Irad itu memperanakkan Metusalah, dan Metusalah melahirkan Metusael, dan Metusael melahirkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu bernama Ada, dan yang lain bernama Sila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ternyata arsitek pertama itu dari keturunan Kain. Jadi bukan Ciputra. Kemudian ayat 21, nama Ade adalah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan seruling, juga ahli musisi. Kemudian yang ayat ke-22, Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Nah, ini yang menarik. Kenapa dari semua anak-anak Adam yang perempuan itu dicantumkan, tapi di sini ada nama Naamah. Naamah itu artinya pleasure, menarik, cantik, bahenol. Jadi dari anak-anak Naamah inilah yang disebut sebagai anak-anak manusia. Oke, ini keturunan dari Set. Itu Kejadian pasal 1 sampai dengan 9, karena terlalu panjang, saya sudah ringkas di sini. Silsilah dan umur Adam sampai keturunan yang ke-10, 1 Adam, itu yang pertama, karena gematria Ibrani 1 adalah Alef. Alef itu melambangkan Elohim. Karena itu Adam huruf pertamanya adalah Alef. Kemudian Set, Enos, ya ini umurnya dicemut-cemut jelas ya. Adam ada 930, Set 912, Enos 905, Kenan 910, Malael 895, Yared 962, kemudian Henok 365, Metusalah 777, dan Henok 950. Perhatikan bahwa dalam catatan Alkitab Kejadian pasal 5 itu kita melihat bahwa Enos adalah generasi ketiga setelah Adam. Dan Alkitab kita begitu jelas memperinci dengan gematria Ibrani yang penting, yaitu angka-angka yang memiliki simbol, antara lain 3, 7, dan 10. Di mana dalam catatan silsilah Kejadian pasal 5 itu ada nama Henok yang adalah generasi yang ke-7 setelah Adam, dan Nuh adalah generasi yang ke-10 setelah Adam. Jadi menurut gematria Ibrani, angka 3 itu adalah bicara mengenai kekudusan. Karena itu dalam Yesaya disebut Kados, Kados Elohim Sebaot. Jadi ada istilah tautologia
pengajaran tautologia itu kalau diucapkan satu kali itu biasa, kalau diucapkan 2 kali itu very, kalau diucapkan 3 kali itu extremely. Jadi Tuhan itu bukan sangat kudus, nggak bisa dinilai sekudus apa Tuhan. Jadi sangat kudus, extremely kudus. Kemudian angka 7. Angka 7 itu berkaitan dengan pengampunan. Karena pengampunan, si Henok memperoleh pengampunan, dia tidak melalui kematian secara fisik. Dia diangkat oleh Elohim. Kemudian angka 10 adalah angka kepenuhan. Angka sempurna. Maka Eno memiliki predikat sadik dan tamim. Oke. Ini adalah anak keturunan Set yang disebut dengan anak-anak Elohim. Jadi mulai dari Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, dan Lamek sampai dengan Nuh. Nah, di sini tuh Bapak Ibu, dalam Kejadian pasal 6 ayat 2, maka anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukainya. Tadi anak Kain, anak Lameh, yang dari Sila keluar satu perempuan, siapa namanya? Naamah. Karena Naamah itu cantik, maka dia menurunkan wanita cantik. Sehingga anak-anak Set yang saleh mengambil anak-anak dari keturunan yang fasik. Oke. Di sini terjadi perkawinan campur antara garis keturunan Set yang saleh dengan garis keturunan Kain yang fasik, mengakibatkan hampir seluruh manusia menjadi fasik. Jadi kita analogikan ini seperti ada 2 sumber air, yang satu jernih, yang satu keruh. Kemudian muara ke dalam satu sungai, maka airnya menjadi keruh. Oleh karena itu, akibat perkawinan campur ini, hampir seluruh manusia pada saat itu menjadi rusak. Kalau hampir berarti masih ada yang benarnya. Oke, kita lanjutkan. Akhirnya mengakibatkan melahirkan anak-anak yang disebut dengan Nepilim. Ini ada beberapa penafsiran. Ini kita coba ya. Adakah perkawinan campur manusia dengan malaikat? Jika dahulu pernah ada kawin campur manusia dan malaikat, malaikat yang jatuh atau disebut dengan setan, harusnya hari ini juga ada. Sabda Tuhan Yesus, jangan sesat. Malaikat tidak kawin dan mawin. Jadi kalau ada keyakinan bahwa Nepilim adalah perkawinan antara anak manusia dengan anak malaikat yang jatuh, firman Tuhan katakan sesat. Karena malaikat tidak kawin dan mawin. Kemudian, ini warning dari pengajaran Yesus dari Yesua, Matius 22 ayat 29 sampai 30. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, malaikat hidup seperti malaikat di surga. Jadi malaikat tidak
kawin dan mawin. Ini sifat malaikat. Sifat malaikat itu makhluk roh. Ya, malaikat itu pertama diciptakan, kemudian dia makhluk roh dan immortal, nggak bisa mati. Kemudian dia memiliki kuasa. Dia tidak kawin mawin. Karena itu begitu dia jatuh, dia berusaha semaksimal mungkin untuk membawa umat manusia itu jatuh mengikuti cara dia. Kenapa? Karena dia immortal, dia nggak bisa mati. Dosanya itu abadi sampai selama-lamanya. Jadi ini error tafsirnya. Nephilim sebagai putra-putra dari malaikat yang jatuh. Ini salah satu penafsiran yang keliru. Siapakah Nephilim? Ini adalah sumber protokanonik sebab Tuhan Yesus yang menyatakan dalam Matius 22 ayat 30 bahwa perkawinan malaikat itu adalah sesat. Ini sumbernya jadi dari Alkitab yang non kanonik, yaitu kitab Henokh. Ini tafsir klinik kita lewatin. Nah, sekarang masih adakah Nephilim pasca air bah? Ternyata ada. Yaitu dalam Bilangan 13 ayat 33. Keturunan siapakah mereka? Apakah ada zaman Exodus masih ada kawin mawin antara manusia dan malaikat jatuh alias setan-setan? Masa sih ada setan-setan adalah anak-anak Elohim. Jadi masa setan disebut anak Elohim sih? Jadi enggak layak. Enggak layak. Nah, kemudian Nephilim. Nephilim ini adalah orang-orang raksasa. Jadi sebenarnya ini ada kesalahan terjemahan dari kitab Septuaginta. Nephilim itu diterjemahkan menjadi giganti. Giganti itu giant, seperti giant raksasa. Tapi kalau kita lihat soresnya, Nephilim ini berasal dari Nun, Bo, Lamed, Napal, artinya jatuh. Nephilim ini adalah orang yang jatuh dosanya sudah terlalu dalam, maka Napal itu adalah jatuh. Nephilim ini karena banyak. Tadi sebagian besar orang telah jatuh. Nah, kemudian kalau yang orang-orang besar itu bukan Nephilim tapi Anakim, yaitu soresnya Ayin, Nun, dan Kap. Ini artinya leher. Kutuk kepada Kain. Jadi di sini Napal artinya jatuh, artinya bukan raksasa. Napal itu jatuh. Kejadian 4 ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menghangatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kemudian karena kutuk tanah itu maka ada Nephilim. Kemudian Kejadian 9 ayat 25, terkutuklah terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina dari saudara-saudaranya. Jadi di sini setiap ada kutuk maka ada Nephilim, setiap ada kutuk maka ada dosa. Jadi Nephilim itu adalah Napal, artinya jatuh. Sekarang error tafsirnya mengenai Nephilim itu sebagai putra-putra malaikat yang jatuh. Pertama, bertentangan dengan sabda Tuhan Yesus Matius 22 ayat 29 sampai 32. Kedua, pembenaran hanya dari kitab Henokh. Ketiga, malaikat-malaikat yang jatuh tidak layak diberi gelar anak Elohim.
Malaikat-malaikat yang jatuh itu sama dengan iblis atau setan-setan. Malaikat makhluk immortal. Di manakah mereka sekarang? Apakah masih kawin-mawin dan melahirkan Nefilim? Ada buktinya? Kalau ada buktinya, mestinya sampai sekarang masih ada yang dibilang raksasa-raksasa itu. 6. Ternyata masih ada jenis Nefilim pada setelah satu suku Kanaan keturunan Nuh. Bilangan 13 ayat 33. Tafsir ini membatalkan pembacaan naskah Alkitab, informasi tentang silsilah Kejadian 4 ayat 5 yang begitu seksama telah ditulis oleh Musa dalam ilham Roh Kudus. Jadi kalau kita membaca secara piksat, tidak ada itu perkawinan campur itu dari malaikat yang jatuh. Terus tafsir ini bertentangan dengan ayat Alkitab proto-kanonik dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 dan 1 Korintus 15 ayat 45 yang ditulis para rasul-rasul Kristus dalam ilham Roh Kudus. Jadi menurut Rasul Paulus, semua bangsa dan umat manusia itu berasal dari satu darah. Jadi, maka di sini ada midam echad. Mi itu dari, dam itu darah, echad itu satu. Jadi, semua manusia yang ada di muka bumi ini hanya berasal dari satu darah, yaitu Adam. Bahkan istrinya sendiri diambil dari Adam. Istri Adam tidak diciptakan sendiri, tapi diambil dari Adam. Karena itu Rasul Paulus, dia sebagai rasul yang ahli dalam Taurat, makanya dia bisa menyimpulkan ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Satu orang saja ia telah dijadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi jelas bahwa nggak ada sumber manusia yang di luar dari Adam. Bagaimana dua ayat ini? Adalah bagian yang penting Alkitab proto-kanonik yang telah mengunci. Tidak ada manusia lain yang dibuat bersama dengan Adam. Kedua, tidak ada manusia lain sebelum Adam. Tiga, tidak ada manusia setelah Adam yang bukan dari keturunan Adam. Jadi semua manusia berasal dari keturunan Adam. Seluruh umat manusia berasal dari satu darah, Adam. Maka ketika Adam dan keturunannya jatuh di dalam dosa, obatnya juga cuma satu, yaitu Adam saja, Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini ada istilah Latin, abyssus abyssum invocat. One mislead to another. Satu kesalahan tafsir akan merembet kesalahan yang lain. Karena itu, mari kita belajar baca firman itu secara pesat. Kita baca apa adanya, maka biar kita tidak salah dalam menafsir. Kalau salah dalam menafsir, akhirnya mengakibatkan yang lain jadi salah tafsir juga. Nah, ini menariknya. Karena kejatuhan manusia yang begitu rusak, Tuhan memberikan tenggat waktu sebelum Tuhan menghukum. Tuhan itu enggak menghukum lalu ujuk-ujuk langsung kasih hukum. Dia kasih tahu dulu. Nah, ini kita baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia,
Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini sebenarnya ada lost in translation. Ada yang terkikis, maknanya nggak sesuai dengan maksud tujuannya. Mari kita baca bahasa aslinya. Payomer Elohim, berfirmanlah Adonai. Berfirmanlah Adonai. Ya. Payomer Adonai, lo yadon. Lo yadon itu artinya tidak ada penghakiman lagi sampai tidak akan menghadap, lo yadon, tidak akan penghakiman rohku Adam kepada manusia. Sampai berapa lama? 120 tahun. Artinya Tuhan memberikan tenggat waktu sampai 120 tahun agar manusia itu mau berbalik kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Ternyata manusia nggak berbalik. Karena itu membuat hati Tuhan menjadi naham, menjadi bersedih. Nah, di sini maka menyesalah Tuhan, naham, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Karena manusia yang sudah dikasih waktu begitu panjang, namun mereka tidak bisa berubah. Itu juga yang membuat hati Tuhan naham. Naham itu grief, bersedih, menangis, menyesal. Karena apa? Manusia itu sedianya diciptakan secara khusus untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi dia jatuh. Membuat hati Tuhan menjadi bersedih, menyesal. Kata naham sering dikenakan kepada Elohim, dan ini merupakan ungkapan dalam gaya bahasa antropomisme, artinya penghalusan bahasa terhadap istilah menyesal. Ini seringkali para pengkritik Alkitab mempersoalkan, sebab istilah ini menunjukkan seolah-olah Elohim tidak maha tahu. Elohim tidak berubah sikap, Elohim telah berubah sikap dan tidak konsisten. Kata Ibrani naham secara konseptual bermakna tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, sehingga memerlukan penghiburan, hal-hal yang tidak memuaskan hati. Maka makna kata ini tidak boleh dianggap repent atau menyesal dalam artian telah berbuat kesalahan. Kata naham bermakna dalam dan luas, sehingga tidak cukup diwakili dengan satu kata terjemahan. Jika kata Ibrani naham dalam satu ayat diterjemahkan dengan repent atau sorry atau bersedih, grief atau menyesal, ungkapan ini digunakan untuk menyatakan ada sesuatu dalam perasaan Elohim yang tidak diinginkannya terjadi. Jadi perasaan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan mulai mau menghukum. Hukum itu anas. Hukum itu anas. Anas itu soresnya dari ayin dan nas. Ayin itu palio, gambarnya itu mata, nas itu ke bawah jatuh. Jadi Tuhan melihat ke bawah, umatnya sudah rusak sama sekali, mau nggak mau Tuhan harus menghukum. Jadi anas artinya
artinya adalah seperti weakneck, wakpul, topol, jadi incurable, jatuh sejatuh-jatuhnya, sudah rusak. Nah, di sini yang menarik, Bapak Ibu, Tuhan ingat, kalau manusia dibiarkan terus seperti itu, maka janji Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini merupakan proto-evangelium. Proto-evangelium itu adalah kabar baik atau Injil. Kalau ada kabar baik, tentu ada kabar buruk. Kalau ada kabar baik, tentu sebelumnya ada kabar buruk. Apa kabar buruknya? Nah, biar kita nggak ngantuk, minta tolong dibuatkan Kejadian 2 ayat 17. Ada yang dapat? Ayo. Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau Mati. jadi mati harus dibayar dengan mati. Roma 6:23. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa adalah maut. Jadi Rasul Paulus ini adalah sebagai midrasnya, ngambilnya dari Kejadian 2:17. Pada saat kau makannya pastilah engkau mati. Jadi upah dosa adalah mati. Jadi Tuhan akhirnya mengeluarkan maklum mati di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang oleh Bapak Gereja Irenaeus disebut sebagai proto-evangelium, Injil yang pertama, kabar baik yang pertama. Jadi Injil itu bukan dari Matius, Markus, Lukas dan Yohanes yang pertama itu, tapi yang pertama itu dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Kabar baik itu telah diberitakan oleh Elohim sendiri. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Sekarang, nama siapa yang ada kaitannya dengan tumit? Yesua. Adam Yesua. Tumitnya, yang tumit. Yakub itu. Jadi di situ ada Akeb. Akeb itu sores dari nama Yakub. Jadi Tuhan untuk menghindari mati dibayar mati, maka Tuhan mengganti. Tuhan memberi pengampunan melalui garis keturunan Yakub. Nanti yang akan menggantikan kematian akibat daripada dosa. Luar biasa. Tuhan tidak ingin kita binasa. Karena begitu besar kasih-Nya, Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa bantu saya lagi Kejadian 3 ayat 17. Ada yang ketemu?
mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka tertutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Amin. Jadi, karena engkau menuruti suara istrimu dan engkau memakan buah itu, maka terkutuklah tanah. Jadi di sini agak silakan Bapak di depan saja Bapak. Bangku kosong Pak. Oke. Kita lanjutkan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Jadi Kejadian 2 ayat 17 tadi, pada saat engkau makan, pastilah engkau mati. Ayat 17 pasal 3, karena engkau menuruti suara istrimu, perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah dan susah payah yang engkau akan mencari. Jadi ini saya membayangkan kita lagi jengkel sama anak kita, bukan anak yang ditampar, tapi tembok yang ditampar. Kenapa begitu? Karena Tuhan sangat mengasihi. Maka yang dikutuk tanah bukan Adamnya, bukan manusianya, tapi tanah. Karena itu kita terbuat dari mana? Tanah. Karena tanah sudah dikutuk oleh Tuhan, maka yang tadinya cantik menjadi kurang cantik karena unsur tanah ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Makanya bisa sakit karena tanah sudah dikutuk oleh Tuhan. Unsur tanah yang ada di dalam tubuh kita ini rentan dan akhirnya mati. Karena begitu besar Tuhan menyiapkan pengganti kematian ini melalui keturunan dari. Jadi yang melanggar manusia tapi yang dikutuk tanahnya. Karena manusia terbuat dari tanah. Kemudian kita lihat ada tukar guling kematian yang pertama. Dalam Kejadian 3 juga, pasal 21 juga. Kejadian 3 ya 21. 21, dan Tuhan Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Amin. Jadi inilah tukar guling kematian pertama dilakukan oleh Tuhan. Karena kasihnya kepada manusia, Tuhan membunuh salah satu hewan, kemudian diambil kulitnya, dikenakan kepada manusia. Ini adalah gambaran bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh dengan kekuatan kita. Padahal sebelumnya Adam dan istrinya sudah mengenakan cawat dari apa? Daun ara. Jadi keselamatan tidak bisa diperoleh dengan usaha kita. Harus melalui Tuhan. Kematian harus diganti dengan kematian. Karena Tuhan membunuh salah satu binatang dan kulitnya dikenakan sebagai pakaian untuk menutup dosa dari manusia ini. Jadi darah harus ada penumpahan darah di situ. Jadi, nah ini yang selalu diperingati oleh bangsa
Israel setiap tahun diadakan korban di Bait Elohim. Nah, ini saya analogin seperti kalau kita dalam usaha, pernah dengar cek kosong? Pernah ya? Dengar cek kosong ya? Oke. Jadi cek kosong itu seperti gini. Setiap tahun Tuhan selalu memberikan kepada bangsa Israel itu mengeluarkan cek kosong. Setiap tahun korban binatang di Bait Allah itu merupakan cek kosong. Setiap tahun dilakukan itu berulang-ulang. Tapi cek kosong itu kan ada juditnya. Cek kosong itu kan ada waktunya harus dibayar. Nah, kapan bayarnya? Waktu kematian Tuhan Yesus di Yerusalem. Karena itu Yohanes 1 ayat 29. Bisa tolong baca Bapak. Yohanes 1 ayat 29. Oke. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia." Amin. Jadi nggak pakai analogi, nggak pakai bahasa basi. Lihat, dialah anak domba Elohim yang akan menghapus dosa dunia. Jadi dialah yang menghapus dosa kita sehingga kita layak memiliki predikat sebagai anak Elohim. Jadi semua peristiwa itu ada di dalam kitab Kejadian. Keselamatan itu ada di kitab Kejadian. Karena itu di dalam Kejadian 3:15 ini oleh Bapak Gereja Irenaeus disebut sebagai proto evangelium, kabar baik yang pertama telah diberitakan oleh Tuhan kita. Jadi akibat dosa manusia, Tuhan sudah siapkan penebusnya, penutupnya, yaitu melalui generasi dari keturunannya. Lalu sekarang kenapa generasi Nuh sudah dihabisi, tapi hidup kita masih ada yang melakukan dosa? Kalau ada pertanyaan gitu, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah Kejadian 3 ayat 17. Tanah sudah dikutuk. Di dalam tubuh kita ini adalah ada tabiat dosa. Contoh yang sederhana, ada natur dosa di dalam tubuh kita ini karena sumbernya dari tanah. Karena dikutuk ada tabiat dosa dalam tubuh kita. Contoh yang sederhana, misalnya saya punya cucu 4, dia suka permen. Karena suka permen, kalau dia selalu makan permen terlalu banyak, nanti giginya jadi bolong atau apa yang grepes itu, gigis kalau bahasa Jawa. Nah, itu saya taruh di atas 5 permen. Begitu saya cek sore, kok tinggal 3. Saya tanya, siapa yang ambil permen? Nama anak saya, cucu yang pertama Paul. Paul? Enggak, apa? 3? Enggak. Bangka? Enggak. Sean? Terus siapa yang ambil? Kenapa anak-anak tidak diajari berdusta, tidak diajari berbohong, tapi dia bisa berbohong? Karena ada natur dosa di dalam dagingnya, di dalam tubuhnya. Jadi demikianlah
Luar biasanya Tuhan kita. Kita lanjutkan. Karena itu, begitu manusia itu sudah tidak bisa lagi diperbaiki, Tuhan memilih Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Nuh mendapat kasih karunia. Nah, di sini ada, kalau kita baca bahasa aslinya, Penoah, maksa itu mendapatkan atau memperoleh, dan Nuh memperoleh Hen, itu kasih karunia. Di sini kalau kita perhatikan ada permainan huruf. Nuh itu Nun dan Hen, kemudian Hen itu Het dan Nun. Nun satu, nun akhiran. Jadi karena kasih karunia, maka kita akan memperoleh rest, istirahat. Noah itu artinya istirahat. Karena kasih karunia Elohim yang begitu besar, kita akan mendapatkan istirahat, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, terus Nuh mendapat predikat orang sakti dan benar. Kalau ada pertanyaan kemudian, kalau gitu karena Nuh sakti dan benar dan tidak bercela, berarti tidak berdosa dong. Pertanyaannya, kalau pertanyaan begini kira-kira apa jawabannya? Tetap berdosa, karena Nuh juga berasal dari tubuh dari daging dari tanah. Jadi natur dosa itu tetap melekat pada manusia. Maka ada istilah dosa warisan. Dosa warisan itu bukan berarti segebok dosa bapaknya, kemudian ditambah segebok dosa anaknya, sehingga nanti cucunya akan membawa dosa yang bergebok-gebok. Tidak begitu maksudnya. Jadi dosa warisan itu karena natur dosa yang ada di dalam tubuh ini terus akan menurun sampai sudah. Jadi setiap manusia pasti memiliki natur dosa karena diambil dari debu dan tanah. Oleh sebab itu, dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, boleh minta tolong dibantu. Khotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Elohim yang mengaruniakannya. Jadi debu akan kembali menjadi tanah karena sumber dari debu adalah tanah, dan roh akan kembali kepada Bapa, kepada Elohim. Kenapa? Waktu manusia diciptakan dari tanah, kemudian Elohim menghembuskan napas nismat hayim kepada hidup manusia itu, sehingga ada unsur Elohim di dalam kehidupan manusia ini. Karena itu tanah akan kembali, debu kembali kepada tanah, dan roh kita akan kembali kepada yang memilikinya, yaitu Tuhan. Nah, di sini Pak, jamnya terus berjalan, kira-kira ingetin ya Pak. Oh ya, masih banyak. Masih banyak. Okay? Nah, karena saya bukan orator, jadinya saya pakai PowerPoint, biar PowerPoint yang ngomong. Oke, kita lanjutkan. Nuh mendapatkan kasih karunia. Ini permainan antara intertek. Jadi permainan huruf atau kata. Jadi huruf bahasa Ibrani itu bisa dipindah-pindah maknanya. Seperti ini, Noah dan Hen. Noah itu rest, kemudian Hen itu kasih karunia. Nah, ini
Soresnya, jadi asalnya nama Nuh itu adalah Hanan. Kalau nanti kita belajar bahasa Ibrani, kalau jadi ini ada Ani Hananti itu Aires, Ata Ananta itu Yures. Kemudian Ab Hanan Yures ini untuk wanita. Karena bahasa Ibrani itu kan setiap benda itu ada gendernya. Kemudian Hu Hanan itu Gires, itu untuk men. Kemudian Hi Hanantah itu si S, dia mendapat perhentian. Nah, kan ini Bahtera Nuh, karena pagi ini adalah parasat Noah. Ini Bahtera Nuh. Dari ukur-ukurannya, ini panjang Bahtera itu 300 hasta, itu sebanding dengan 135 meter. Lebarnya 50 hasta, itu sebanding dengan 22,5 meter. Terus tingginya 30 hasta, itu setara dengan 13,5 meter. Jadi nggak terlalu besar. Jadi ini dikatakan sebesar lapangan bola untuk pertandingan tingkat internasional. Jadi nggak terlalu besar. Oke. Nah, tadi kan ada 300, ada berapa? 50, ada 30. Jadi sengaja saya bikin begini biar yang mantap. Oke. Nah, dari 500, 300 dan 30 itu memperoleh satu kata. Jadi di sini 300 itu sin, kemudian 50 itu lamet, 30 itu 30 lamet, 50 itu nun. Jadi dari ketiga huruf ini setelah digabung menjadi nun, sin, lamet, nasal. Nasal itu apa artinya? Menghalu atau melepaskan. Jadi Nuh dan keluarganya dihalu, diangkat, dilepaskan supaya tidak binasa oleh karena air. Oke, ini tercatat dalam Ulangan 1 ayat 22. Nanti bisa dibaca di rumah. Oke. Nah, ini ada 3 tingkat Bahtera. Kejadian 16 ayat Kejadian 6 ayat 16, buatlah atap pada Bahtera itu dan selesaikanlah Bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah Bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ini 3 tadi berbicara mengenai kekudusan. Jadi 3 ini berbicara mengenai kekudusan. Itu bisa kita baca dalam Yesaya 6 ayat 3 dan Wahyu 4 ayat 8. Lanjutkan. Nah, sekarang ada ini yang isengnya. Ada nggak yang dinosaurus di bawah di situ? No. Karena Alkitab mencatat, nggak tahu. Nah, ini menurut tafsir, jadi ini boleh percaya boleh tidak, people can believe but they won't believe. Oke, cakupan Bahtera tafsir Yahudi. Keselamatan dari Elohim selalu melibatkan respon manusia. Hal ini selaras dengan pendapat Bapak Gereja Santa Agustinus dalam pengajarannya tentang predestinasi original. Ia menyatakan, who created you without your cooperation? Will you not save you without your cooperation? Jadi dalam penyelamatannya ini Elohim tidak bekerja sendirian.
Elohim benar-benar memperhatikan umatnya, respon umat, dan hasil kerja dari umatnya, yaitu karena itu Ulangan 6 ayat 4 apa? Sema Israel. Sema Israel. Jadi Tuhan perintahkan Sema, dengar. Setelah mendengar ada apa? Elohim. Respon. Setelah mendengar kita ada respon. Setelah ada respon ada apa? Tindakan. Responsibility, tindakan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bukan taat buta, pokoknya lakukan deh, nggak bersih. Tapi dengan setelah itu respon, dan setelah direspon kemudian ada action, responsibility. Maka tadi Tuhan melibatkan manusia untuk menolong manusia. Jadi sebenarnya Tuhan kan bisa kan dia angkat gitu aja. Nuh dan keluarga diangkat dengan tangannya, banjir selesai. Bisa kan? Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan ingin melibatkan umatnya, merespon apa yang Tuhan mau, kemudian apa yang diperintahkan Tuhan dikerjakannya sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi Tuhan ingin bekerja sama dengan kita. Karena itu katakan Roh Tuhan ada di dalam hati kita. Kan dia selalu ingin bekerja sama dengan kita. Dia tidak otoriter, pokoknya kerjain. Tidak seperti itu. Kita dipanggil. Karena itu, hai kamu yang meletih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kekuatan. Artinya, di sini ada pilih, mau datang atau enggak? Kalau mau datang, maka akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Dalam perjanjiannya ini, Nuh tentu memancing keingintahuan orang-orang di sekitarnya. Untuk apa Nuh begitu sibuk dalam kehidupan membangun bahtera? Mungkin kala itu Nuh mendapat banyak cemooh dari stigma. Gila Nuh ini. Orang jauh dari kami, jauh dari bangun bahtera. Mungkin diketawakan, mungkin dihina, tapi Nuh tidak, tetap dia kerjakan. Dia tetap kerjakan. Selama berapa waktu? 120, cukup panjang waktu ya. Kemudian ini bahtera, perintah masuk ke dalam bahtera. Amin. Ketaatan Nuh itu diberikan predikat sadik dan tamim, benar dan tidak bercela. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang sejamannya. Jadi meskipun Nuh ini sadik dan benar, sadik dan tamin, tapi tetap aja ada natur dosa di dalamnya. Oke, kita lanjutkan. Ini Gematria angka 7. 7 ini berkaitan dengan pengampunan. Dari segala binatang yang tidak haram, harus aku ambil 7 pasang, yaitu jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Jadi ini 7, Gematria 7 berbicara tentang pengampunan atau sumpah. Nah ini Kejadian 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari dan 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi
segala yang ada yang kujadikan itu. Nah, di sini ada angka 7 dan ada angka 40. Nanti pertama awal sabar, nanti kita akan ketemu makna dari gematria 40. Oke. Ini angka 7. Angka 7 itu sipatamin. Ini karena jamak. Jadi dari syarat-syaratnya dari sepah itu artinya 7. Kemudian sapa itu artinya bersumpah. Kalau sepuah itu sumpah. Non. Ini genealogi pengampunan. Kejadian 4:15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi kita tahu bahwa Kain tadi kan membunuh Habel adiknya. Begitu ditanya sama Tuhan, Kain, di manakah Habel adikmu? Dia jawabnya apa? Emangnya aku jaga adikku? Kalau misalnya dalam persidangan gitu, ini dalam persidangan loh, Tuhan yang sidang. Kain, di manakah adikku? Emang aku menjaga adikku? Kurang ajar enggak? Kurang ajar banget dia. Dan selama dia mencelakakan Tuhan, emangnya aku penjaga adikku? Tapi Tuhan masih baik. Itu hukum aku itu terlalu berat, Bu. Tapi nanti jangan-jangan aku dibunuh orang karena pelanggaranku ini. Tapi Tuhan memberikan tanda, memberikan janji. Sekali-kali tidak ada yang membunuh engkau. Berapa kali pengampunannya? 7 kali. Jadi gematria 7 itu berbicara mengenai pengampunan. Dan sumpah, ini sumpah Tuhan kepada Kain. Sekali-kali tidak akan dibunuh. Lanjut. Nah ini 40. 40 berbicara mengenai generasi. Jadi kalau dalam kisah Musa, dia ada 3 generasi. Generasi di Prince of Egypt, terus generasi mengembara, kemudian generasi ketiga dia di padang dalam membawa misi keluar bangsa Israel. Jadi ini Kejadian 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan di atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Ada pemusnahan yang luar biasa. Karena apa? Karena manusia nampak. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak mungkin diperbaiki lagi. Tuhan harus memusnahkan semuanya itu, kalau enggak nanti misi dalam Kejadian pasal 3:15 bisa tidak terlaksana. Nah, diambil dari sekarang ini 2 Petrus 3:5, mereka sengaja tidak tahu bahwa oleh firman Elohim langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Sebagian orang Kristen kita mengenal akan datangnya hari penghakiman, meskipun kita tidak begitu senang memikirkan hal itu. Bentuk penghakiman dengan datangnya malapetaka yang melanda bumi ini dapat kita pelajari, contohnya dari kisah pada zaman Nuh. Bahwa pada zaman Nuh banyak orang telah meninggalkan Tuhan, mereka jahat dan makan jahat.
mereka menjadi pengecek-pengecek, mereka menjadi sekumpulan orang-orang yang mencemoohkan para perkara dosa dan keselamatan dari cara Tuhan dalam menyelamatkan orang-orang berdosa oleh Tuhan Yesus adalah cara yang akan diejek orang itu terjadi pada hari-hari zaman akhir, dan ada sedikit orang saja yang tetap setia. Jadi pengecek itu ternyata dari zaman Nuh sampai hari ini. Ini 7 dan 70. Ini di dalam genealogi pengampunan juga, pengatur sumpah. Lamek putra Kain ditulis sebagai orang pertama yang melakukan poligami dan melakukan kekerasan. Nyanyian Lamek dalam ayat yang disebut sering dianggap nyanyian pedang, memuji senjatanya, senjata perang buatan anaknya Tubal, menyombongkan diri kepada istri-istrinya bahwa ia telah membunuh orang karena kekuatannya demikian unggul. Berkat senjatanya itu ia tidak dia tidak membutuhkan perlindungan Elohim seperti Kain. Nah, di sini Tuhan Yesus menyebutkan bahwa Tuhan Yesus menunjuk pada keadaan yang dicatat pada Kejadian 7 ayat 24 ini. Jadi kalau Kain diberi kesempatan 7 kali, tapi Lamek minta 70 kali 7. Nah, ini Tuhan Yesus juga mengutip dalam Matius 14 ayat 22. Jadi waktu itu salah satu murid tanya, Tuhan, kalau ada orang yang berbuat kepadaku, apakah cukup saya mengampuni 3 kali? Menurut muridnya 3 kali cukup dong, udah 3 kali. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bukan, 70 kali 7. 70 kali 7. Jadi artinya bukan berarti harus dihitung 70 kali 7 gitu maksudnya. Di sini maksudnya kalau kita sudah mengampuni, ya sudah lupakan. Jangan diudal-udal lagi. Ngomong sudah diampuni tapi ketemu orang lain, kan dia pernah pinjam aku belum dibalikin. Kan dia pernah main sama si ini misalnya. Jadi kalau sudah mengampuni artinya lupakan. Ini maksudnya Tuhan Yesus mengajarkan ini supaya pengampunan itu total, tidak diingat-ingat. Ketaatan Nuh yang sempurna itu disebut dengan inklusif. Jadi ketaatan yang total. Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Segala yang diperintahkan kepadanya dilakukan. Nah, di sini yang menarik. Ketaatan Nuh sadik dan tamim. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Elohim kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kalau kita baca dari bahasa aslinya, Peyasa, dan dia melakukan. Nah, dengan yang merah di bawahnya itu yasa, sama yasa melakukan juga. Tapi yang di atas itu ditulisnya imperfect, artinya belum selesai, masih dilakukan terus sampai dengan yasa, sampai dengan perfect. Nah, di situ ada kamas, artinya perfect, sudah selesai, dilakukan secara total. Ayat ini menulis berbahasa yang pertama dalam tenses imperfect, yang kedua dalam tenses perfect. Ayat ini merupakan initio of Yonah, obedient to the Lord commandment. Jadi
patuh taat dari perintah Tuhan. Musa yang menulis kitab Kejadian ini dalam ilham Roh Kudus, ia menyiapkan narasinya untuk memberi keterangan tentang usia Nuh kala itu dikaitkan dengan kejadiannya bencana air. Jadi iman dan perbuatan Nuh menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ini ketaatan Nuh. Dia meskipun belum melihat dalam Ibrani, nanti kita baca sendiri, dia taat. Nah, Yakobus 2 ayat 17, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah hakikatnya. Jadi kalau cuma percaya aja, aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya pengorbanannya, tapi diem aja, nggak ada action, nggak ada melakukan apa-apa, maka sama dengan nggak ada nilainya. Iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Nah, ini masuk ke dalam bahtera. Ini 8 orang. Ini menggambarkan bahwa monogami. Ini bicara mengenai monogami. Karena ini cuma Nuh dan istrinya, 3 putranya dan 3 istrinya. Jadi nggak ada tambahan di sini. Jadi ini berbicara mengenai monogami. Angka 8 juga berbicara mengenai Brit Milah, mengenai bangsa pilihan. Bapak Abraham itu dipilih oleh Tuhan sebagai amsigula, sebagai bangsa pilihan. Sebagai tandanya apa? Harus dilakukan sunat. Sunat itu merupakan perjanjian Abraham sebagai bangsa pilihan. Kemudian setiap sunat harus dilakukan pada hari ke-8. Tuhan Yesus juga disunat bawa ke Bait Suci pada hari yang ke-8. Juga Tuhan Yesus bangkit pada pagi setelah hari Sabat pagi itu, setelah hari Sabat pagi-pagi, artinya hari Minggu. Minggu itu hari ke-8. Juga bicara mengenai kebangkitan 8 itu maknanya banyak sekali, berbicara masalah kebangkitan Yesus, masalah kehidupan, karena di dalam Yesus ada kehidupan. Makanya tidak salah kalau dia ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di rumah Bapakku banyak tempat. Oke, Kejadian 7 ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi 8 itu keluarga. Kemudian Petrus 3:30, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Elohim, kita kalian tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit orang yang 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Jadi cuma 8 orang dari satu generasi dihabiskan. Ini mengenai inklusi tadi, ketaatan Nuh, Sadik dan Tamen. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Nah, dalam Kejadian 7 ayat 9 ini, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Adonai kepada Nuh. Jadi di sini hewan-hewan itu tidak Nuh harus
berburu di kebun atau di padang nangkapin bersama dengan anaknya, tangkap yang ini, tangkap yang ini, tidak. Tapi hewan itu datang dengan sendirinya masuk ke dalam bahtera itu. Kejadian 7 ayat 10. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Nah, ini masih bicara Gematria angka 7. Ini juga kita ingat sabda Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama sabda berkata, ampuni dosa mereka karena dia tidak tahu apa yang dilakukan. Yang ketujuh, teteles sudah selesai. Jadi seperti kejadian pasal 321 tadi, tipologi yang dilakukan berulang-ulang ini akhirnya digenapi melalui kematian Tuhan Yesus. Kapan terjadi bencana bah? Ini dicatat pada tahun umur 600 tahun. Jadi pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu terbelah mata air dan samudra raya yang dasar yang terbukalah tingkap-tingkap langit. Nah, di sini ada penafsir yang mengatakan bahwa dulu kan benua itu satu. Nah, setelah peristiwa ini terjadi gempa bumi yang dahsyat, maka terjadi benua jadi terpisah-pisah. Jadi ini tafsir. Tafsir ini boleh percaya, boleh tidak. Memang ada istilah people can believe what they want. Jadi kita tafsirnya sebagai bahan pengetahuan untuk kita. Oke, kita jadi ke sini. Oke, udah. Kejadian 7 ayat 12 sampai 16. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masalah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anaknya dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu sayap dan segala yang hidup yang bernyawa, dan datanglah sepasang mendapat roh ke dalam bahtera itu, dan yang masuk ke dalam bahtera, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Elohim kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu dari belakang selama 365 hari. Jadi ada lockdown. Jadi waktu kejadian itu Nuh di lockdown, nggak boleh kemana-mana. 40 hari lamanya air itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Kejadian 7 ayat 19 sampai dengan 20. Dan itu sangat dahsyat, bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupnya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hatta atasnya, bertambah-tambah air sekeliling gunung-gunung itu menutupinya. Lalu matilah segala yang hidup yang pernah bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang bersayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang bernapas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Jadi semuanya habis pada peristiwa itu.
kejadian inilah dihapus Elohim dengan segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari muka bumi. Hanya Nuh tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dia dalam bahtera, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari. Pemisahan Nabi Tuhan. Oke, lanjut. Nah, ini waktu yang terjadi Nuh di dalam bahtera. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya dari bahtera itu 40. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati lalu dari bahtera itu. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Jadi 40 tambah 150 tambah 40 tambah 7 tambah 7 lagi 240 hari. Jadi Nuh ada di dalam bahtera itu selama 240 hari. Jadi, inilah keturunan dari Sem, yaitu orang Elam, orang Asur, Arpaksad, Lut, Aram. Nah, yang nanti akan turun sebagai Mesias ada dari keturunan Arpaksad, Selah, Eber, Peleg, Ruk, Riu, Ruk, Nohor, Terah. Nah, kemudian Terah punya 3 anak, Nahor, Abraham, dan Haran. Kemudian Abraham memiliki 2 anak. Abraham memiliki 2 anak, Ishak dan Ismail. Kemudian Ishak memiliki 2 anak, Esau dan Yakub. Dan selanjutnya lahir sang Mesias. Ini 7 hukum Nuh. 7 hukum Nuh ini adalah ini kita balik sebelum masuk ke 7 hukum Nuh. Hukum Taurat. Jika ada yang disebut Noahide Law, yaitu hukum Nuh, lantas apa yang dimaksud dengan hukum Taurat? Hukum Taurat adalah dari 5 kitab, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu adalah yang disebut dengan hukum Taurat, yang terdiri dari 630 misbah. Dan ini diperuntukkan untuk bangsa Israel. Ini ayatnya Ulangan 33 ayat 4. Kemudian hukum Nuh adalah yang pertama itu untuk sistem peradilan. Yang kedua, jangan menghujat sang nama. Yang ketiga, jangan menyembah berhala. Yang keempat, jangan melanggar seksual. Kemudian jangan membunuh. Yang kelima, yang keenam, jangan mencuri. Yang terakhir, jangan mengkonsumsi makanan yang berdarah. Ini 7 hukum. Demikian teman-teman pada siang hari ini, dan akhirnya sampai memberikan tanda ini bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi bumi ini dengan bencana air. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.